Kalau sudah tak suka, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang. Janganlah kau katakan pada semua orang. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan di produksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Oke, mari kita buktikan ada kebohongan tidak di antara kita. Gas. Anies sebelum Jati, Gubernur Jakarta. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies setelah Jati, Gubernur Jakarta. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Pernyataan Ahok di mata Najwa. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Kampung di Jakarta mulai hari ini, insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu, kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya saya baca bentar ya, biar nggak ketukar ininya. Jadi tentu nomor 1 beras. Jadi semuanya bahan pokoknya. Paketnya itu ada sebentar, beras, kemudian daging sapi atau daging ayam, ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng. Ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Ini saya langsung buka. Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial. Jadi insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan
akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya, padahal nanti saya undang. Waktu jadi gubernur. Pasangan ini adalah seorang yang berpengalaman di dalam kegiatan balap mobil, di dalam kegiatan racing yang amat diperlukan ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan seperti Formula E. Yang kedua, beliau adalah ketua perkumpulan mobil listrik. Yang kita tahu Formula E adalah sebuah balap mobil dengan menggunakan energi listrik. Karena itu kita sama-sama menyadari bahwa Formula E ini adalah juga untuk membawa pesan kepada semua bahwa kita perlu mulai bersiap untuk melakukan transformasi kepada moda transportasi yang bebas emisi. Salah satunya adalah kendaraan berbasis listrik. Setelah Capres, Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Aduh, gimana ya jadi pemimpin kok nggak bisa konsisten dengan ucapannya? Aduh, kata ini. Dulu waktu jadi gubernur katanya mobil listrik bebas emisi, ya kan? Tiba saat ini, aduh. Jadi kenapa dulu lu ngotot buat ngadain Formula E? Hah? Kacau ini. Udahlah guys, kayak gini pemimpin yang kalian bangga-banggakan. Banyak nipunya cuy. Lihat aja Jakarta itu amburadul dipimpin dia. Bahaya nih, bahaya. Kacau. Baswedan. Oke, ini saat mengunjungi pasar ya. Inilah respon masyarakat. Berapa ini? Goceng aja Pak, kalau Pak Jokowi yang beli. Goceng aja, ada murah. 5.000. 5.000. Yang salah Bu, yang salah Bu. Ayo, yang salah Bu Pak Jokowi ya. Yang salah Bu, goceng. Yang salah Bu. Ayo. Udah jadi orang benteng dari goceng ya? Iya, udah kelamaan 35 tahun di sini. Yang Budi Asyik digusur Pak, saya itu Pak. Budi Asyik? Pindah sini ya? Waduh. Ya. Ya. Alhamdulillah dibeli Pak Jokowi menambah rezeki. Amin. Alhamdulillah, ntar dagangnya lancar. Amin. Amin. Kembali Pak Adin, Pak Jokowi kembali. Oh, terima kasih banyak buat saya ya. Belusukan ke perkampungan warga di Surabaya, kampanye Anies Baswedan sepi dan warga. Kedatangan Anies Baswedan di Surabaya sepi sambutan. Balik sholat Jumat yang awalnya berniat untuk belusukan ke perkampungan warga ternyata di luar ekspektasi. Warga ternyata tidak menghiraukan kedatangan Anies Baswedan dan kawan-kawan. Masuk sih Pak.
Sampeyan main kene lho ya ora apa-apa. Mriki lho, dukur nggih, monggo. Lumayan rame ya, rame wartawan. Ayo iku, Pak. Dari tampilan video tersebut terlihat bahwasannya Anies Baswedan tidak diminati masyarakat Kota Pahlawan. Masyarakat Surabaya menilai bahwa Anies datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan dan belum bisa menjadi pemimpin. Kalau kita bicara mengenai Anies, ya saya beberapa kali ya selalu menyatakan, coba sebutkan apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia? Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab ya. Apa kelebihan Anies? Oke, coba kita tanya langsung ya sama apa kelebihan Anies dari apa yang sudah dijanjikan? Nah itu kan selama ini belum terjawab. Yang selalu dijawab adalah bahwa beliau orang hebat, beliau santun dan segala macam hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oke, boleh ditanggapi dari pendukungnya Anies Baswedan? Ini ada relawan Anies dan juga ada relawan Abdi Rakyat. Mas kalau boleh saya langsung menanggapi ya, kenapa kemudian Anies Baswedan adalah salah satu sosok yang punya potensi besar memimpin bangsa ini. Sebelum sana tanggapi ini dulu mungkin, apa kelebihan Anies yang terkait dengan kelebihannya? Saya pikir dari awal kami mendukung Anies Baswedan gitu ya, untuk menjadi gubernur DKI. Yang pertama adalah karena Indonesia sedang menghadapi krisis keadilan sosial. Kita bicara pemerataan, kita bicara pemerataan pembangunan, kita bicara kemudian Indonesia harus maju dalam sektor apapun, tapi kita selalu lupa bahwa ada problem keadilan sosial. Nah, Anies Baswedan memimpin Jakarta dengan prinsip untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat Jakarta. Tuh, jawabannya selalu seperti itu. Artinya, yang abu-abu, ini yang juga jelas, yang tidak to the point, akan menjadi sebuah perjuangan yang akan dilakukan untuk membuat Indonesia berkeadilan sosial ke depannya. Itu yang kemudian kami perjuangkan. Dan kalau bicara tentang seperti apa keadilan sosial, kita bisa lihat contoh sederhana yang paling sederhana. Kalau saya selalu bicara tentang bagaimana melihat kondisi Indonesia yang sebenarnya, maka lihatlah seperti apa kondisi jalanan kita hari ini, lalu lintas kita hari ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Anies saat ini adalah misalnya sudah memberikan kesempatan kepada pejalan kaki misalnya, dengan membuat trotoar yang sehingga kemudian orang bisa mengakses trotoar tersebut dan menjadi aman untuk berjalan kaki. Terus kemudian juga ada jalur sepeda yang dibuat. Itu satu contoh. Kalau pertanyaannya sekelas relawan saja itu nggak bisa jawab, ya kan? Apalagi bagaimana tuh orang-orang yang di bawah. Artinya orang-orang yang di bawah ini diberikan mimpi kosong, ya, diberikan informasi-informasi sesat dalam tanda kutip, ya. Sehingga ketika saya tanya pun mereka akhirnya bereaksi emosi. Kenapa? Karena mereka merasa ketika saya bertanya seperti itu seperti kayak menohok mereka gitu. Nah, sekelas relawan saja ya, yang merasa memiliki Anies itu pun nggak ngerti ini Anies apa. Jadi kita harus menerapkan di semua tempat zero runoff. Zero runoff itu artinya apa? Setiap wilayah rumah kita misalnya, air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20, mereka akan datang semua ke sini. Ya, soft launching ya, pertengahan Desember besok. Kapan itu diundangnya? Zaman kuliah dulu, Pak. Pakai motor, knalpotnya diganti. Jadi jalannya pelan, suaranya kencang. Itu pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya, padahal nanti saya undang. Ini bukan soal sehat dan pandai. Ini soal sehat, pandai, dan waras. Kadang udah sehat, pandai, tapi agak-agak nggak waras. Karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita
untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap, itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple, cek yuk rumah kita. Apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang. Sehingga kita termasuk, kalaupun aja banjir, kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan? Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai, dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20, mereka akan datang untuk semua ke sini. Iya, soft launchingnya. Pertengahan Desember besok. Bisa dubbing ya. Dan loh, kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya, padahal nanti saya undang. Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bohong, kamu tukang bohong. Ini parah nih. Bohong, kamu tukang bohong. Bohong, ini parah. Guys, dari sini kita bisa belajar ya bahwa jangan terlalu sepenuhnya ya mempercayai seorang politisi ya dari kata-katanya ketika dia mengumbarkan janji ya. Karena kadang ya ditepati, kadang tidak ditepati ya. Dan ada juga politisi yang dengan secara serius terang-terangan, saya bingung ya apa yang ada di kepalanya atau di pikirannya ya, seperti tadi mengatakan kalau kemana-mana tidak bawa kamera, padahal jejak rekam digitalnya itu ketahuan ya. Artinya ya ini nggak tahu kalau menurut kalian ya, bagi saya sih berbahaya sekali ya untuk kita percayai menjadi seorang pemimpin atau seorang presiden dari sosok yang tidak konsisten terhadap kata-katanya ya. Sebelumnya berbicara apa, setelahnya itu juga berbicara apa ya. Jadi tidak konsisten.
Nah, ini berbahaya guys ya. Akan ada banyak kebohongan-kebohongan, ada banyak settingan-settingan yang justru rakyat yang akan menjadi korban ya. Oleh karena itu, bijak-bijaklah dalam memilih pemimpin ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian terhibur. Lumayan juga saya reaksi panjang sekali videonya dan saya jadi pusing dengan segala sandiwara dunia politik. Sampai jumpa lagi.